1 Petrus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Shalom teman-teman. Kematian Tuhan Yesus membawa perubahan yang besar dalam hidup kita. Kematiannya merubah bangsa-bangsa. Teman-teman tahu nggak? Waktu itu di zaman dulu, Roma adalah negara yang menyembah dewa-dewa dan ilah-ilah di luar Tuhan. Kalau teman-teman pernah dengar waktu di film, di komik, ada dewa Zeus, ada dewa Medusa, ada dewa Athena, ada dewa Poseidon. Itu adalah contoh dewa-dewa yang mereka sembah di dalam mitologi Yunani. Tapi coba teman-teman sekarang lihat, Roma adalah negara terbesar yang menyatakan iman kepada Yesus Kristus. Luar biasa nggak? Luar biasa. Bahkan sampai sekarang Israel pun masih menganut Yahudi. Belum tentu Israel sekarang belum tentu menyatakan iman kepada Yesus Kristus. Tapi Roma benar-benar menyatakan imannya kepada Yesus Kristus. Nah, apa yang terjadi teman-teman? Kenapa kebangkitan dan kematian Tuhan Yesus ini benar-benar berpengaruh dalam bangsa-bangsa, dalam hidup setiap orang? Bahkan kematiannya itu berpengaruh kepada kita sekarang ini, di generasi ini. Padahal kalau kita lihat pada saat dia hidup di Israel pada saat itu, hanya sedikit orang yang mengenal Tuhan Yesus. Di Israel mungkin ada ribuan orang yang mengenal Tuhan Yesus, tapi tidak semua orang Israel. Bahkan apalagi di luar negara, di luar negeri Israel. Pada saat Yesus hidup, banyak orang belum mengenal Tuhan Yesus. Tapi justru setelah dia mati dan setelah dia bangkit, beritanya tersebar. Dan ternyata berita itu mengubahkan hidup banyak orang. Coba kalau kita balik, apa yang terjadi kalau misalnya Tuhan Yesus tidak bangkit? Gimana ya? Coba kita lihat di 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-16 dan 17. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Wow, segitunya kah? Kalau Tuhan Yesus tidak dibangkitkan pada waktu itu, berarti sia-sialah yang kita lakukan selama ini. Rasul Paulus bilang, sia-sialah kami memberitakan Injil. Maka sia-sia juga kita ada di gereja teman-teman. Dan bersyukurlah karena Tuhan Yesus benar-benar bangkit dari kematian. Di ayat yang ke-20, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Di ayat yang ke-21, sebab seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Tujuan Yesus turun ke dunia adalah menyelesaikan apa yang tidak bisa diselesaikan oleh Adam. Adam dan Hawa diciptakan dengan tujuan agar bumi dikuasai oleh kemuliaan Tuhan, agar mereka menguasai bumi dengan kuasanya Tuhan. Tapi Adam dan Hawa gagal, dan akhirnya bumi diselimuti oleh kuasa gelap. Akhirnya Tuhan memutar otak bagaimana caranya supaya ini bisa diselesaikan. Dan ada kesalahan Adam dan Hawa membawa maut bagi kita. Tapi dengan satu orang manusia juga, kebangkitan itu diberikan kepada kita. So teman-teman, masih maukah hidup di dalam dosa? Masih maukah melakukan sesuatu yang gak menyenangkan hati Tuhan? Kamu sudah menerima kuasa kemuliaan. Kamu sudah menerima kasih karunia. Tapi
hidupmu masih biasa-biasa aja, hidupmu masih ada di dalam dosa, tidakkah kamu menyia-nyiakan kebangkitan yang sudah Tuhan berikan? Kematian Tuhan Yesus itu membebaskan hidup kita. Kebangkitan Tuhan Yesus itu membangkitkan hidup kita. Itu saja yang bisa saya bagikan. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.